Praktek design thinking berupa inovasi pada perusahaan industri dan UMKM. Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan aku Murni Zikra, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Aku berasal dari Aceh, yaitu daerah yang dikenal dengan julukan Seramau Mekah atau Serambi Mekah, dikarenakan pengaruh agama dan kebudayaan Islam yang begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Di sini saya akan membahas tentang penerapan design thinking yang diambil dari sebuah jurnal yang berjudul Konsep Aplikasi Toko Online Matengin Aja dengan Menggunakan Design Thinking. Sebelum kita pelajari lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu inovasi dan design thinking. Inovasi merupakan proses pengembangan, pengenalan, dan penerapan ide-ide baru pada produk layanan yang menghasilkan perubahan positif atau solusi yang lebih baik dalam suatu konteks tertentu. Sedangkan design thinking yaitu pendekatan inovasi berorientasi pelanggan secara komprehensif yang bertujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan ide bisnis yang kreatif dari keseluruhan model bisnis. Tujuan design thinking yaitu untuk menjadikan proses mendesain jadi lebih efisien, menciptakan kolaborasi yang baik antar tim, membantu memahami kebutuhan konsumen, menciptakan berbagai inovasi, membantu memecahkan masalah, dan meminimalisir kekurangan pada produk. Ada 5 tahapan yang harus diterapkan dalam menggunakan design thinking pada sebuah perusahaan agar jadi lebih baik dan menarik. Tahapan yang pertama, empati, yaitu proses mendalam untuk memahami pengalaman, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan terkait dengan masalah yang ingin diselesaikan. Tahapan yang kedua, define, yaitu proses untuk merumuskan masalah yang ingin diselesaikan dan menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui solusi yang dikembangkan. Tahapan yang ketiga, idea, yaitu sebuah proses untuk menghasilkan beragam ide dan konsep solusi yang kreatif untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. Tahapan yang keempat, prototype, yaitu proses pembuatan model atau rancangan awal dari solusi yang telah didiskusikan sebelumnya. Dan tahapan kelima, test atau try, yaitu proses untuk menguji prototype atau solusi yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memvalidasi kinerja, kegunaan, dan respon pengguna terhadap solusi tersebut. Inovasi yang diberikan dalam perusahaan ini berupa aplikasi yang bernama Matengin Aja. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Dengan adanya aplikasi ini, transaksi antara penjual dan pembeli dapat dilakukan secara lebih efisien dan mudah. Dalam tahap empati, ditemukan pengusaha memerlukan bahan mentah untuk usahanya, namun sulit menemukan penjual yang dapat memasok dalam jumlah yang besar. Dalam tahap defend, para pengusaha di sektor barang mentah dan jadi kesulitan untuk memasarkan produknya. Banyaknya tempat usaha yang tutup sehingga para penghasil barang mentah dan setengah jadi kewalahan dalam memasarkan produk. Dan karena kurangnya pengetahuan pengusaha mengenai para supplier. Solusi yang diberikan yang pertama membuat platform e-commerce, yang kedua membuat aplikasi mobile yang mempertemukan penjual dan pembeli, yang ketiga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengusaha, yang keempat peningkatan akses ke pasar melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan yang kelima pengembangan teknologi blockchain. Pada tahap prototype, mereka membuat platform e-commerce khusus, membuat aplikasi mobile yang mempertemukan penjual dan pembeli, memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengusaha, meningkatkan akses ke pasar melalui kerjasama, dan pengembangan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam transaksi. Dalam tahapan terakhir, testing atau try, mereka melakukan implementasi solusi yang telah dikembangkan, baik itu berupa aplikasi, produk, atau layanan. Memberikan pelatihan kepada pengguna atau pemangku kepentingan terkait dengan penggunaan solusi yang baru, melakukan evaluasi terhadap solusi yang telah diimplementasikan dengan melibatkan pengguna atau pemangku kepentingan, dan yang terakhir, melakukan pemeliharaan terhadap solusi yang telah diimplementasikan dengan melakukan perbaikan dan pembaruan secara berkala. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.